Oke, mari kita bongkar lebih dalam soal siklus utang besar ini ya. Kenapa sih ini penting buat kita bahas? Ya, penting banget karena kalau kita kenal polanya, kita mungkin bisa lebih siap ya, atau paling nggak lebih paham kalau ada krisis lagi di masa depan. Betul. Dan kali ini fokus kita spesifik ke fase-fase dalam siklus utang yang sifatnya deflasi. Ini agak beda ya? Iya, beda. Siklus utang deflasi ini muncul pas beban utang udah kegedean gitu. Sampai-sampai kebijakan moneter yang standar, kayak nurunin suku bunga. Udah nggak mempan lagi ya? Nah, itu dia. Udah nggak mempan karena suku bunganya udah mentok di nol atau dekat nol. Dan ini biasanya terjadi di negara yang utangnya banyak dalam mata uang lokal mereka sendiri. Oke, paham. Nah, kita mulai dari fase paling awal deh. Gelembung atau bubble. Gimana tuh? Ya, fase gelembung ini intinya dimulai dari kredit yang gampang banget didapat. Orang jadi punya daya beli lebih, bisa belanja lebih banyak. Tapi Tapi utangnya juga numpuk gitu kan? betul, kalau utangnya dipakai buat hal produktif yang bisa menghasilkan buat bayar cicilan, ya aman-aman aja. Tapi seringnya nggak gitu. Jadi nggak produktif, malah buat konsumsi atau spekulasi aset ya? Bisa jadi, dan ini sering jadi kayak lingkaran yang nguatin dirinya sendiri. Belanja naik, terus pendapatan ikutan naik, harga aset rumah, saham ikut naik juga. Orang jadi merasa kaya, terus pinjem lebih banyak lagi buat belanja lagi. Wah, kayak nggak ada habisnya ya. Optimisme tinggi banget pasti. Iya, optimisme meluap-luap. Resiko kayak diabaikan gitu aja. Anda ingat gak analogi main monopoli kalau dikasih utang tanpa batas dari bank? Mirip gitu. Haha, iya. Bisa beli semua properti pakai utang ya. Contoh nyatanya ada kan? Kayak di Amerika itu? Ada. Gelumbung properti AS tahun 2000-an itu contoh klasik. Utang rumah tangga mereka sampai 120% dari pendapatan siap belanjanya. Gila kan? Wow, tanda-tanda klasiknya apa aja tuh biasanya, selain harga yang tinggi? Biasanya sentimen pasar super optimis. Semua orang yakin harga bakal naik terus. Terus banyak yang pakai leverage, utang buat investasi. Dan, nah ini, banyak pembeli baru masuk pasar. Yang mungkin kurang pengalaman ya, ikut-ikutan aja gitu. Betul, ikut-ikutan karena takut ketinggalan kereta, FOMO. Nah, yang menarik juga peran bank sentral di sini. Gimana tuh peran bank sentral? Kadang mereka secara nggak sengaja malah ikut meniup gelembung ini. Karena fokus utamanya mungkin cuma jaga inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi stabil. Jadi pertumbuhan utangnya nggak terlalu jadi perhatian utama ya? Kurang lebih gitu. Kita lihat polanya di Jepang akhir 80-an, dunia di akhir 1920-an, terus di pertengahan 2000-an juga. Suku bunga yang diturunin terus-menerus itu memang naikin harga aset, bikin beban utang terasa ringan. Tapi itu nggak bisa selamanya kan, pasti ada batasnya. Nah, itu yang namanya fase puncak atau the top ya. Tepat. Itu titik di mana pertumbuhan utang udah nggak bisa ngejar pertumbuhan pendapatan lagi. Mesinnya mulai berbalik arah. Peminjam yang paling rentan, yang kreditnya paling jelek, mulai gagal bayar. Investor mulai cemas dong kalau gitu. Iya, mulai was-was. Mereka mulai jual aset-aset berisiko. Bank juga jadi lebih pelit kasih kredit baru. Seringkali, kurva imbal hasil obligasi atau yield curve itu jadi datar atau malah kebalik. Oh, yang imbal hasil jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang itu ya. Sinyal resesi katanya. Kepanjang. Tandanya kekhawatiran soal ekonomi ke depan. Oke, setelah puncak terlewati, apa yang terjadi? Fase kontraksi ya. Ini yang sering disebut depresi deflasi itu. Ya, ini fase yang paling menyakitkan. Ada spiral penurunan yang saling memperkuat. Harga aset anjlok drastis. Terus makin banyak yang gagal bayar utang ya. Ya, investor makin panik. Mereka jual aset apa aja atau nggak mau perpanjang pinjaman. Akibatnya, likuiditas di pasar kering. Orang-orang rem belanja. Pendapatan orang lain jadi turun juga dong. Nah, itu dia. Pendapatan turun, kelayakan kredit orang makin jelek, bank makin nggak mau kasih pinjaman, harga aset makin jatuh lagi, terus saja muter ke bawah. Contoh paling jelasnya mungkin kehancuran pasar saham 1929 ya, diikuti panik dan margin calls. Nah, kunci penting di sini, yang bedain ini dari resesi biasa. Apa tuh kuncinya? Suku bunga udah nol atau dekat nol. Kebijakan moneter satu, yaitu nurunin suku bunga buat stimulasi ekonomi, udah nggak bisa dipakai lagi, udah habis ruangnya. Akibatnya apa kalau suku bunga udah nol? Akibatnya, beban utang real jadi perbandingan antara jumlah utang dengan pendapatan itu malah naik. Karena pendapatan orang turun lebih cepat daripada jumlah utang yang bisa mereka bayar. Ini jebakan deflasi namanya. Wah, berat ya.
Nah, terus gimana cara keluar dari situasi ini? Masuk ke fase berikutnya, pengurangan beban utang atau deleveraging? Ya, deleveraging. Beban utang yang terlalu besar itu harus dikurangi. Caranya bisa macam-macam, tapi biasanya menyakitkan. Menyakitkan gimana maksudnya? Ya, bisa lewat penghematan besar-besaran, orang terpaksa jual aset walau rugi, restrukturisasi utang, atau bahkan kebangkrutan. Pemerintah juga biasanya ikut melakukan penghematan, austerity, yang kalau salah waktu bisa memperburuk keadaan. Intinya, proses ini perlu, tapi dampaknya berat ke masyarakat. Terus, gimana seharusnya pemerintah dan bank sentral bertindak di situasi depresi-deflasi ini? Biar dan makin parah gitu. Nah, kalau penanganannya bagus, ada beberapa langkah kunci yang biasanya diambil. Pertama, bank sentral harus kasih likuiditas besar-besaran, guyur pinjaman ke sistem finansial. Biar nggak macet total ya sistemnya. Betul. Bahkan mereka biasanya mau terima agunan yang lebih beragam dari biasanya. Contohnya tindakan The Fed di AS tahun 1932 dan pas krisis 2008. Oke, likuiditas. Terus apa lagi? Kedua, lindungi institusi finansial yang penting buat sistem, yang kalau mereka bangkrut, dampaknya bisa sistemik, bisa merembet kemana-mana. Caranya gimana ngelindunginya? Kasih jaminan. Bisa kasih jaminan buat simpanan nasabah atau utang institusi itu. Atau bisa juga suntik modal langsung, kayak program TARP di AS tahun 2008 itu. Tujuannya biar kepanikan nggak meluas. Oke. Terus tadi kan dibilang suku bunga udah 0. Gimana dong cara bank sentral stimulasi ekonomi? Nah, ini dia, masuk ke langkah ketiga. Bank sentral terpaksa pakai jurus lain. Kebijakan moneter 2, sering disebut mencetak uang atau quantitative easing, QE. QE itu gimana cara kerjanya? Bank sentral beneran cetak uang fisik? Nggak selalu fisik, lebih seringnya cetak uang digital. Jadi bank sentral pakai uang baru ini buat beli aset finansial di pasar, biasanya obligasi pemerintah atau aset lain. Tujuannya apa beli aset itu? Tujuannya buat nurunin imbal hasil obligasi jangka panjang, mendorong investor buat pindah ke aset yang lebih beresiko kayak saham atau properti. Harapannya harga aset naik, orang merasa lebih kaya, well effect, dan mau belanja lagi. Ekonomi jadi terstimulasi. Oke, jadi ada QE. Ada lagi? Kayaknya belum cukup ya kalau cuma dari bank sentral. Betul, makanya perlu langkah keempat, stimulus fiskal dari pemerintah. Pemerintah harus aktif, bisa dengan naikin belanja negara atau potong pajak. Buat ngebantu dorong permintaan langsung di ekonomi real ya? Iya, buat nutupin penurunan belanja dari sektor swasta. Penting banget buat nggak melakukan pengetatan anggaran atau austerity terlalu dini di fase ini. Itu kesalahan yang dilakukan pemerintahan Hoover di AS tahun 1932, malah bikin depresinya makin dalam. Oke, jadi kombinasi likuiditas, perlindungan sistemik, QE, dan stimulus fiskal ya. Kalau semua ini berhasil, apa yang terjadi? Kalau berhasil, kita masuk ke fase normalisasi atau reflasi. Pelan-pelan, pertumbuhan ekonomi mulai positif lagi, pasar finansial juga mulai pulih. Tapi ini proses panjang. Biasanya makan waktu beberapa tahun. Sip, jadi jelas ya, siklus utang deflasi ini memang punya pola yang bisa kita kenali, fase-fasenya, dan paham bedanya sama resesi biasa, terutama soal kondisi suku bunga 0 itu, jadi kunci banget buat ngerancang respons kebijakan yang tepat. Meskipun prosesnya sendiri seringkali, ya, nggak enak ya. Betul sekali. Dan mungkin ada satu hal lagi yang bisa jadi bahan renungan buat Anda semua yang mendengarkan. Siklus ini kan kelihatannya cenderung berulang ya dalam sejarah. Iya, polanya mirip-mirip. Nah, sementara alat bantu kayak QE itu udah dipakai besar-besaran di krisis terakhir tahun 2008 dan setelahnya. Kira-kira gimana ya dampaknya kalau krisis besar berikutnya datang pas bank sentral udah nggak punya banyak amunisi atau ruang gerak lagi di kebijakan moneternya? Wah, itu pertanyaan menarik sekaligus agak mengkhawatirkan ya. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya yang mendalam hari ini. Sama-sama, senang bisa berbagi.